warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari, salah satu guru di Provinsi Lampung. Proses pembelajaran di sekolah merupakan salah satu bagian yang terpenting dari pendidikan pada semua jenjang yang perlu ditingkatkan mutunya secara terus-menerus. Dalam proses pembelajaran, peserta didik harus memperoleh pengalaman belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting dilakukan semua pihak, khususnya guru, dalam upaya membentuk insan Indonesia cerdas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi persaingan global, di mana guru dan peserta didik dituntut untuk melek TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, guru harus melakukan berbagai kegiatan pengembangan keprofesionalannya, di antaranya melalui pembelajaran yang inovatif. Untuk mencapai proses pembelajaran yang diinginkan tersebut, maka 4 kompetensi guru mutlak dimiliki oleh setiap guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru adalah dengan melakukan video pembelajaran inovatif untuk guru kelas dan mata pelajaran. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran inovatif pada saat jarak jauh atau pada saat pembelajaran secara daring dengan model pembelajaran discovery learning. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Miss. Siang, Miss. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Baik, sehat, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas Muhammad Janitra, silakan pimpin doa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Miss Diana akan mengecek kehadiran ya. Agita, Tio, Dalika, Hadir, Miss. Ania, oke, Muhammad Janitra, oke hadir. Adiba, Hadir, Miss. Kaisar, Hadir. oke. Baik, jangan lupa selalu ingat 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan Mencuci tangan. oke, pintar-pintar semuanya ya. Oke, Miss Diana punya ice breaking nih sebelum kita memulai pelajaran. Miss Diana share screen ya. Kelihatan nggak, Nak? Belum. Udah. Udah. Oke. Judulnya adalah Memory of Time. Rulesnya atau peraturannya adalah setiap pemain menebak warna atau jumlah objek dengan benar dan menuliskan di chat box. Jadi nanti akan Miss Diana tampilkan gambar, kalian perhatikan gambar tersebut, kemudian nanti ada pertanyaan, kalian jawab melalui chat box yang ada di Zoom meeting. Waktu yang diberikan hanya 15 detik, kemudian buat yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan 2 poin. Oke, Miss Diana mulai. Gambar pertama. 15 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis. Pertanyaannya, ada berapa jumlah murid pada gambar tersebut? Silakan tulis di chat box ya. Private atau gimana, Mas? Nggak apa-apa, secara general. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah 6. Siapa yang benar jawabannya 6? Dapat oke, ada Tio, ada Zalika, ada Adiba ya. Sip. Yang lainnya juga akan Miss Diana record tambahan 2 poin ya.
Selanjutnya, gambar yang kedua. 15 detik dari sekarang. Lihat, perhatikan ya baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, apa warna topi yang dipakai pada perempuan gambar tersebut? Silakan tulis di chat box. Waktunya habis. Jawabannya adalah kuning. Ya. Yang jawabannya kuning siapa? Saya. Oke, yang jawabannya kuning dapat 2 poin ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. 15 detik dari sekarang. Oke, pertanyaannya adalah, ada berapa macam atau jenis buah pada buah tersebut? Jawabannya 12. Ada yang benar 12? Belum. Oke, good Ya, job. aku ngijem. Sip. Oke, cukup sekian ya ice breaking kita. Ini jawabannya berarti pada benar ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah Miss mau tanya nih. Apa materi kita sebelumnya? Ada yang masih ingat nggak? Oke, Tania. Komponen darah. Tepat sekali. Nah, jadi komponen pada sistem peredaran darah yaitu ada darah, kemudian ada pembuluh darah, dan juga ada jantung. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang komponen darah, dan sekarang kita akan mempelajari tentang organ jantung dan mekanisme sistem peredaran darah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sih kalau denyut seorang itu kalau kita lagi berlari atau bersantai itu kenapa denyutnya itu berbeda-beda ya? Ada yang tahu nggak? Oke, Janitra. Jawabannya detak jantung atau denyut jantung merupakan debaran jantung per menit sebagai akibat dari adanya aliran darah yang melalui jantung. Jumlah detak jantung ini bervariasi tergantung pada usia, kondisi tubuh, kondisi jantung, aktivitas yang tengah dilakukan, suhu udara, dan juga emosi seseorang. Jadi itu beda. Oke, tepat sekali ya Muhammad Janitra ya. Jadi Maha Suci Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan mekanisme sistem peredaran darah. Pada saat lari atau latihan, jantung akan berdetak lebih cepat. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat pada tubuh akan oksigen. Sel-sel yang beraktivitas akan memerlukan energi lebih besar, sehingga jumlah oksigen yang diperlukan untuk proses metabolisme juga lebih besar, sehingga denyut-nadinya dia lebih cepat dibandingkan yang ketika sampai. Oke, Miss Diana mau men-share PPT PowerPoint. Lihat, Nak? Terlihat. Lihat. Oke, sih. Jadi kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian
menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Indikatornya menganalisis organ peredaran darah, membandingkan organ-organ penyusun sistem peredaran darah, mengaitkan hubungan antara organ penyusun sistem peredaran darah, menganalisis mekanisme nodus pacu jantung, melakukan percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung, menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah melakukan studi literasi di bahan ajar dan digital, peserta didik dapat menyebutkan organ penyusun sistem peredaran darah manusia dengan benar. Melalui video pembelajaran yang diberikan guru melalui LMS Edmodo, peserta didik dapat mengaitkan hubungan antara organ penyusun sistem peredaran darah dengan benar. Kemudian, melalui studi literasi di bahan ajar dan digital, peserta didik dapat menganalisis organ penyusun sistem peredaran darah manusia dengan benar. Nah, seterusnya ya sampai nah, oke. Jadi di sini ada komponen-komponen darah, ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga ada darah. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai jantung sebagai pemompa darah. Nah, Miss Diana akan share video ya. Perkenalkan, Kakak Angga Prayoga akan membersamai adik-adik semua dan kawan-kawan semua dalam konsep IPA. Pertemuan perdana ini akan disampaikan, kita sama-sama belajar tentang konsep IPA, salah satu konsep yang sederhana, tapi sebenarnya ada beberapa yang kemudian mengalami kesulitan di materi ini. Materi apa itu? Yaitu materi sistem peredaran darah pada manusia. Dalam materi kita ini, kita akan berfokus pada peredaran darah ganda yang kita tahu melewati jantung sebanyak 2 kali. Tapi sebelum ke sana kita harus mengenal dulu nih komponen-komponen dalam sistem peredaran darah pada kita, tubuh manusia ya. Yang pertama adalah kita tahu tubuh manusia ini disusun atas komponen dalam peredaran darahnya ada 3. Yang pertama sebagai pemompa darah ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, dan yang terakhir adalah ada darah itu sendiri tentunya. Lalu kita akan berfokus pada bagaimana jantungnya. Baik, jantung kita terletak di rongga dada sebelah kiri, itu sebesar kepalan tangan kita masing-masing ya. Nah, kalau misalnya konsepnya seperti itu, maka kalian tahu nih, dengan mengepalkan tangan kalian akan tahu sebesar apa jantung yang ada di tubuh kita. Baiklah, jantung ini juga yang membuat paru-paru sebelah kiri kita agak sedikit lebih kurang volumenya dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan ya. Jantung kita manusia itu memiliki 4 ruangan nih. Yang pertama adalah serambi kanan, kemudian serambi kiri, bilik kanan, dan tentunya bilik kiri. Ada 4 ruangan jantung. Kalau kita tahu serambi dalam bahasa Latinnya adalah atria atau atrium, maka kita akan bisa menyebutnya sebagai satria. Wow, disingkat ya, kawan-kawan semua. Kemudian ventricle dan bilik kita bisa menyebutnya sebagai vedi tentunya. Ventricle, bilik. Sedangkan kanan dan kiri kita bisa menyebutnya sebagai, kalau kanan adalah dexter, maka kiri adalah sinister. Baiklah, kawan-kawan semua, gimana nih konsepnya? Sudah tune ya? Semoga mudah dipahami. Lanjutnya adalah demikian ya video pembelajaran mengenai sistem peredaran darah. Nah, sekarang Miss mau tanya, Miss Diana kan sudah mengupload dan mengajar dan LKPD pada LMS Edmodo. Apakah kalian sudah mendownload dan mengerjakannya? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Nih, Miss Diana kita share screen di Edmodo-nya. Jadi di Edmodo Miss Diana telah membagikan LKPD Oke, kelihatan nggak nak? Kelihatan. Burung-burung. Oke. Ini
organ jantung, mekanisme sistem peredaran darah ya. Jadi nanti kalian silakan buka di Edmodo, Miss Diana sudah mengupload LKPD-nya dan juga pelajarannya. Baik, oke. Sekarang Miss Diana mau share LKPD-nya. Oke, jadi ini adalah LKPD yang Miss Diana share. Jadi di sini kalian, Miss Diana udah bagikan link video, ada link video komponen peredaran darah, kemudian jantung, kemudian juga denyut jantung dan faktor-faktor yang menyebabkan denyut jantung berbeda. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama di sini ada rumus masalahnya, kemudian ada hasil pengamatannya. Kalian menjawab pertanyaan berdasarkan video tersebut. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian juga bisa menggunakan literasi ya, literasi baik itu cetak maupun literasi dari sumber internet. Selanjutnya kalian olah datanya dan kalian membuat kesimpulannya. Kalian boleh berdiskusi bersama di Edmodo. Baik, anak-anak, sekarang kita sebelum memulai presentasi, Miss Diana mau tanya apa? Ada pertanyaan? Oke Miss, aku ada. Oke, Tio silakan. Yang jelas di sirup Menyusun rumusan masalah ya. Oke, jadi di sini untuk mengisi rumusan masalah, Miss Diana share screen lagi ya. Bagaimana sih Miss cara mengisi rumusan masalahnya? Jadi kalian simak dulu terlebih dahulu video-videonya. Nah, di sini ada video. Kemudian di sini rumusan masalahnya adalah apa saja yang mau dipertanyakan atau mungkin apa saja itu komponen-komponen pada sistem peredaran darah. Nah, itu salah satu contoh dari rumusan masalah. Paham, Tio? Oke, kalau begitu waktunya kita presentasi ya. Untuk yang presentasi, Miss Diana akan menguji menggunakan PowerPoint. Share screen. Ya, oke, kira-kira ini kalau misalnya kelihatan nggak anak ini? kelihatan. Oke. Kelihatan. Ini kelompok berapa? Kelompok aku. Aku Oke. sama Zalika. Oke, kelompok 2 yaitu Agita dan Zalika ya. Iya. Share screen, LKPD kelompok dari kelompok 2. Silakan Agita, gimana presentasinya? Halo semuanya. Jadi aku dari buat bakal ngejelasin tentang organ jantung dan mekanisme peredaran darah bersama Zalika. Jadi pertama aku bakal baca dulu rumusan masalah dari video yang tadi Miss kasih. Yang pertama itu sebutkan komponen-komponen pada sistem peredaran darah dan fungsinya. Yang kedua, apa perbedaan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dan yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi denyut jantung. Bentar, Miss Diana stop share screen ya. Miss Diana share screen lagi. Oke. Selanjutnya Zalika dibaca. Jadi yang pertama buat video pertama itu komponen peredaran darah itu ada 3. Yang pertama jantung sebagai pemompa darah, yang kedua pembuluh darah sebagai saluran darah, dan yang ketiga itu darah sebagai plasma dan sel darah. Lalu buat yang video kedua, jadi jantung ini fungsinya itu untuk memompa darah dan keterkaitannya itu memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Yang kedua itu pembuluh darah, fungsinya sebagai saluran darah. Keterkaitannya jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya.
Yang ketiga, darah fungsinya ini buat mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Keterkaitannya, darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta yang ketiga itu ada contoh ini, ada peredaran darah kecil sama peredaran darah besar. Jadi kalau yang peredaran darah kecil dari bilik kanan ke paru-paru. Nah, jadi peredaran darah kecil ini diawali ketika darah yang mengandung CO2 di bilik kanan dipompa. Nah, terus itu dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, pada paru-paru ini terjadi difusi gas yang akhirnya mengubah kandungan CO2 di dalam darah sehingga menjadi O2 ketika keluar dari paru-paru. Yang kedua, peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar juga biasa disebut peredaran darah sistemik. Nah, sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik jantung memompa darah yang banyak mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Yang keempat itu denyut jantung dibagi dua. Yang pertama, sistole. Nah, di sistole ini peristiwa yang terjadi itu tekanan tertinggi yang dicapai saat otot jantung berkontraksi. Yang kedua itu diastole. Peristiwa yang terjadi di sini itu ada tekanan darah di dalam arteri ketika jantung sedang beristirahat atau rileks antar detak. Oke, aku lanjutin yang nomor 5. Nomor 5, denyut jantung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah aktivitas yang lakukan pengamatan pribadi bersama dengan kelompok dan bandingkan data dan tariklah kesimpulan. Nah, ini tabelnya. Yang pertama, kegiatannya duduk. Detak atau denyut jantung selama 1 menit. Yang nama siswa 1 70, nama siswa 2 75. Yang ketiga 78 dan yang keempat 70. Kegiatan kedua berjalan. Detak atau denyut jantung selama 1 menit. Yang pertama 86, yang kedua 92, yang ketiga 95, dan yang keempat 80. Yang terakhir kegiatan berlari. Denyut jantung selama 1 menit. Yang pertama 120, yang kedua 123, yang ketiga 124, dan yang keempat 120. Notnya, jantung dapat berubah. Kesimpulannya, frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh banyaknya tenaga yang kita keluarkan. Semakin banyak tenaga yang dikeluarkan, jantung akan bekerja lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sebaliknya, semakin sedikit tenaga yang dikeluarkan, jantung akan bekerja secara normal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang, saya akan membahas yang pertanyaan. Nomor 1, dalam sistem peredaran darah manusia dikenal adanya 3 pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Jelaskan perbedaan masing-masing fungsi pembuluh darah tersebut. Jawabannya, perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Sifat yang pertama, sifat dinding, arteri, tebal dan elastis. Vena, tipis dan kurang elastis. Kapiler, tipis dan permeable. Sifat arah aliran, arteri meninggalkan jantung. Vena menuju jantung. Kapiler berawal dari arteriol. Sifat tekanan, arteri kuat jika terpotong darah memancar. Vena lemah jika terpotong darah merembes. Kapiler sedang. Sifat darah, arteri banyak mengandung O2 kecuali di paru-paru. Vena banyak mengandung CO2 kecuali di paru-paru. Kapiler banyak mengandung O2. Sifat letak, arteri lebih ke dalam, vena dekat ke permukaan, kapiler antara arteri dan vena. Dan yang terakhir sifat klep, arteri hanya satu di pangkal, vena banyak di sepanjang pembuluh, dan kapiler tidak punya. Selanjutnya nomor 2, mengapa sistem peredaran darah manusia harus ganda? Alasan apa yang melatari ini?
Jawabannya peredaran darah ganda karena terdiri dari peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, dan peredaran darah kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru. Pertanyaan ketiga, berdasarkan percobaan mandiri, menurutmu mengapa aktivitas berpengaruh terhadap pacu jantung? Bagaimanakah jika jantung tidak merespon perubahan aktivitas tubuh dengan baik? Jawabannya, frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh banyaknya tenaga yang kita keluarkan. Semakin banyak tenaga yang dikeluarkan, jantung akan bekerja lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sebaliknya, semakin sedikit tenaga yang dikeluarkan, jantung akan bekerja secara normal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika jantung tidak merespon perubahan aktivitas tubuh dengan baik, menandakannya adanya masalah pada organ jantung. Sekian presentasi dari grup 2. Ada pertanyaan untuk grup 2? Mau nanya, Oke, silakan Adita. faktor yang mempengaruhi denyut jantung diantaranya? Aku jawab, Miss, Oke. dari grup 2. Jawabannya, faktor-faktornya yang pertama ada perbedaan jenis kelamin, berat badan, dan usia. Yang kedua, berat ringannya aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, kondisi psikologi seseorang. Yang keempat, suhu tubuh dan lingkungan tempat orang tersebut dan usia. Yang kelima, faktor bahan lain seperti makanan, minuman, maupun obat-obatan yang di dalamnya terdapat bahan tertentu. Oke, lucu sekali ya untuk kelompok 2 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 secara virtual ya. Oke, Sorry ya Miss, tadi ini wifi saya nge-down. oh iya Raju. Baik, nanti kalau misalnya masih bingung, Miss Diana akan kirim recordnya di LMS Edmodo ya Raju ya. Ini Oke, jadi Miss Diana beri kesimpulan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantungnya. Tadi Miss Diana menjawab pertanyaan dari si Adiba ya. Jadi udah benar kata Zalika. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung diantaranya adalah jenis kelamin, berat badan, usia, kemudian aktivitas, kondisi psikologi seseorang, suhu tubuh dan lingkungan tempat orang tersebut berada, dan juga faktor bahan lain seperti makanan, minuman, maupun obat-obatan yang di dalamnya terdapat bahan tertentu. Jadi itu tadi jawabannya ya Adina ya. Oke, selanjutnya dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan hari ini? I can. Oke, silakan Jackson. Satu, komponen-komponen pada sistem peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Nomor 1, jantung, memompa darah. Memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah, fungsinya saluran darah. Keterkaitan jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh, dari jantung ke jaringan tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya. Komponen darah, fungsinya mengedarkan zat-zat yang diperlukan untuk tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen. 2. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil diawali ketika darah yang mengandung CO2 dibilikkan dan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada paru-paru terjadi difusi gas yang akhirnya mengubah kandungan CO2 di dalam darah menjadi O2 ketika keluar dari paru-paru. Peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar disebut juga peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang banyak mengandung oksigen dan nutrisi melalui arteri utama ke seluruh tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung diantaranya perbedaan jenis kelamin, berat badan dan usia, berat ringannya aktivitas yang dilakukan, kondisi psikologi seseorang, suhu tubuh dan lingkungan terdapat tempat orang tersebut berada, faktor bahan lain seperti makanan, minuman maupun obat-obatan yang di dalamnya ada bahan tertentu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ilisan guys. Keren ya jawaban Ilisan ya. Mungkin
guysan. Jadi tadi udah bener banget, udah komplit ya kesimpulannya ya. Jadi komponen darah ada jantung, ada pembuluh darah, ada darah. Kalau jantung berfungsi untuk pompa darah, kemudian pembuluh darah sebagai saluran darah, darah berfungsi untuk mengedarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti oksigen, nutrisi, dan hormon. Kemudian ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, peredaran darah kecil diawali ketika darah yang mengandung CO2 di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Kemudian peredaran darah besar disebut juga peredaran darah sistemik. Sistem peredaran besar dimulai ketika bilik kiri jantung ya memompa darah yang banyak mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta, arteri utama ke seluruh tubuh. Ya, faktor-faktornya juga yang mempengaruhi denyut jantung yaitu jenis kelamin, berat badan, usia, kemudian aktivitas, kondisi psikologis orang, kemudian suhu tubuh, lingkungan, faktor bahan lainnya seperti makanan dan minuman. Ya, demikian ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, Miss Diana minta kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada di Edmodo. Jadi itu penilaian secara pengetahuan, penilaian keterampilan dan sikap. Miss Diana nilai juga ya dari kegiatan kalian selama presentasi, kemudian juga selama berdiskusi di LMS Edmodo. Itu Miss Diana nilai juga ya kegiatan kalian. Baik, Miss Diana infokan materi selanjutnya yaitu mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Silakan kalian mempelajari mengenai gangguan pada sistem peredaran darah dan juga upaya untuk mengatasinya. Miss Diana udah share di Edmodo bahan ajarnya. Kalian boleh belajar terlebih dahulu sebelum minggu depan kita pelajari. Oke, nanti Miss Diana minta feedbacknya ya dari kalian semua. Miss nanti kirim di chat box Google Form tentang pembelajaran kita hari ini, kekurangan dan kelebihannya apa saja. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga selalu tetap semangat ya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa. Silakan membaca doa. Aku. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma alam tanni tabuli wilayah inka hajati wala tansani ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih banyak ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye, semangat terus ya. Ya, Amin.